Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di minggu yang kedua. Pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita. Di bulan ini kita sedang berbicara tentang Rooted in Christ yang adalah tema tahunan kita di tahun 2026 ini. Keluargaku semuanya, saya sungguh bersyukur karena kita boleh beribadah di pagi hari, dan saya bersyukur untuk saudara yang pagi hari ini boleh beribadah bersama-sama dengan kami di HCC. Terima kasih, saya melihat ada beberapa wajah yang biasanya kalau sore agak sulit datang, tapi pagi hari ini ada beberapa yang boleh datang pagi hari. Bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Saya akan berbicara masih dari Kolose pasal yang kedua, dan kita akan melihat hari ini berbicara secara khusus tentang menerima Yesus sebagai Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Kita baca bersama-sama Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidup tetap di dalam Dia. Nah, dalam kehidupan kita hari ini, kita melihat ada banyak sekali orang yang pengakuan tentang iman kepercayaan itu menjadi sesuatu yang penting sekarang ini. Karena kita lihat di beberapa kepercayaan, mereka menganggap bahwa kepercayaan mereka lebih superior dari yang lain. Kepercayaan mereka lebih benar dan lebih powerful daripada yang lainnya. Di berbagai tempat, di berbagai negara terjadi seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan begini, bagi kita orang percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang keselamatan. Adalah suatu kesalahpahaman atau sebuah pemahaman yang kurang tepat kalau kita berpikir bahwa menerima Yesus itu hanya berbicara tentang, oh saya yang harusnya masuk neraka, saya yang harusnya dihukum, saya yang harusnya menerima akibat dari setiap dosa yang saya lakukan. Karena saya menerima Yesus, saya memperoleh keselamatan, titik, sampai di situ. Adalah sebuah kesalahpahaman juga ketika kita berpikir waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita, maka kita memiliki akses terhadap segala berkat, pertolongan dan perlindungan, semua hal yang baik buat kita, semua yang menguntungkan kita, semua itu menjadi bagian kita di dalam Kristus. Itu nggak salah, tapi itu nggak lengkap. Ada banyak orang yang hari ini hanya melihat tentang mengiringi Yesus itu hanya terbatas kepada bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkatnya, bagaimana kita bisa menikmati perlindungannya, bagaimana kita bisa menikmati semua janji-janji yang sudah Tuhan berikan. Nah, saya ingin kasih tahu kita pagi hari ini bahwa begini, janji Tuhan di dalam kehidupan kita itu bukan seperti janji yang kita terima dari manusia, yang kalau manusia berjanji biasanya ada term and condition gitu ya. Kalau sesuatu terjadi bisa aja janjinya batal kalau manusia. Tapi janji Tuhan di dalam kehidupan orang percaya itu adalah janji yang iya dan amin. Janji yang sekalipun kita tidak percaya, sekalipun kita lupa, sekalipun kita mungkin tidak berharap seperti Abraham, tapi karena yang berjanji adalah Tuhan, maka janji itu pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mana yang janji Tuhan dan mana yang bukan janji Tuhan, saudara. Di dunia sosial media hari ini ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sepertinya adalah janji Tuhan bagi kita. Namun kalau kita mau belajar lebih jauh, Tuhan itu tidak pernah berjanji seperti itu. Saya kasih contoh yang paling terkenal adalah begini ya. Kalau kamu ikut Tuhan, hidupmu akan baik-baik saja, kamu tidak akan mengalami persoalan, kamu tidak akan menghadapi pergumulan, kamu tidak akan mengalami sesuatu yang sulit di dalam kehidupanmu, kamu tidak akan mengalami kegelapan di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Banyak yang berkhotbah seperti itu, banyak pengajaran, banyak tulisan-tulisan seperti itu. Dan mulai taruh ayat Alkitab, ini dan itu. Tapi di dalam Alkitab kalau kita belajar, semua orang yang ikut Tuhan itu justru mengalami penganiayaan, mengalami kesulitan. Semakin mereka sungguh-sungguh, mereka akan semakin mudah untuk mengalami persekusi. Semakin mereka memberikan hidupnya kepada Tuhan, maka semakin mereka mengalami sesuatu yang gak enak dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan memang gak pernah berjanji hidup ini baik-baik saja, saudara.
Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan selalu enak, hidup kita akan selalu bahagia. Bahkan ini, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa Dia cepat menolong kita. Yang Tuhan janji adalah Tuhan tidak pernah terlambat menyatakan pertolongannya bagi setiap kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak pernah terlambat menyatakan pertolongannya bagi setiap kita. Jadi Tuhan tidak pernah janji Dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktunya kita. Tuhan tidak pernah janji Dia melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi Tuhan berjanji bahwa rencananya di dalam kehidupan kita tidak pernah gagal. Tuhan berjanji rencananya dalam hidup kita tidak akan pernah gagal. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kita menerima Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya menerima Dia sebagai juru selamat, tapi kita menerima Dia sebagai Tuhan. Nah, kita melihat masih dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Jemaat yang ada di Kolose ini bukan kurang iman, tapi iman mereka diletakkan kepada sesuatu yang salah. Karena ada budaya Yahudi yang sangat kuat di kalangan orang-orang Kolose, sehingga mereka terjebak dalam satu sikap legalistik atau legalisme rohani. Nah, kita tahu sikap legalistik ini seperti ini ya. Kalau kamu mau berkenan, kamu harus melakukan banyak hal yang rohani. Supaya Tuhan semakin cinta sama kamu, kamu harus melakukan banyak hal ini dan itu. Sehingga orang-orang yang legalistik itu biasanya akan lebih mudah menghakimi orang lain. Kalau kita mulai lihat orang mulai jarang ke gereja, pikiran yang muncul duluan bukan apa yang menjadi kesibukannya, bukan. Tapi pikiran yang muncul duluan adalah, wah nggak diberkati, pantas nggak diberkati, nggak pernah ke gereja sih. Kalau kita mulai lihat orang sepertinya kehidupannya mulai nggak bagus, kita mulai cepat sekali untuk menghakimi. Tuh kan berdosa tuh kan begini, tuh kan berdosa begini. Akhirnya kita berpikir seperti itu, karena apa? Karena kita merasa kita lebih baik dari mereka. Kita lebih rajin beribadah, kita lebih rajin berdoa, kita lebih banyak baca Alkitab. Kita menjadi orang yang legalisme. Kita merasa kita ini lebih baik dari orang lain karena kita melakukan lebih banyak dari orang lain. Nah, Rasul Paulus datang dan bilang sama mereka, dia tidak menawarkan satu pengajaran yang baru, dia tidak memberikan presentasi tentang Yesus yang berbeda, tapi dia memberikan presentasi tentang Yesus yang utuh kepada mereka. Bahwa Yesus bukan hanya juru selamat buat kita, tapi Yesus juga adalah Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa, tapi dia juga Tuhan yang berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan melihat dua implikasi atau dua makna dalam kehidupan kita tentang menerima Yesus. Saya nggak perlu bertanya apakah setiap kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena jawabannya pasti yes. Kalau enggak, saudara nggak mungkin ada di sini, ya kan? Nah, tapi begini, mari kita renungkan bersama-sama, apakah kita sudah benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan, atau mungkin kita hanya menjadikan Dia sebagai Juru Selamat buat kita. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Makna dari menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita ada dua. Yang pertama adalah kita menerima pengampunan dosa. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 saya baca bagi setiap kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan kalimat yang terakhir ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan ya, ada dua, dalam hati percaya, dengan mulut mengaku. Dua hal ini penting. Percaya dalam hati dan perlu mengaku dengan mulut. Dua hal ini penting. Jadi gini, seringkali orang tanya gini ya, kalau ada orang yang baru mau percaya kepada Tuhan gitu ya, mungkin kita confused, bingung, dia udah Kristen atau belum? Gimana caranya? Gimana caranya memastikan? Ya, kalau kita tanya misalnya ya, kamu percaya Tuhan nggak? Kamu percaya Tuhan Yesus nggak? Mulut bilang iya, tapi jawaban iya itu bukan berarti dia sudah menerima Yesus.
Perlu ada pengakuan deklarasi dari dalam diri seseorang yang keluar dari mulutnya berdasarkan apa yang muncul di dalam hati bahwa dia percaya kepada Yesus. Makanya kalau kita mau melayani orang yang ingin terima Tuhan gitu ya, yang perlu kita lakukan adalah memimpin mereka dalam doa keselamatan. Ada yang tahu doa keselamatan? Pengakuan dosa, menerima Yesus, dan mengundang Roh Kudus di dalam kehidupan seseorang. Misalnya gitu ya, misalnya seperti ini. Doa keselamatan misalnya seperti ini. Tuhan Yesus, aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa dan aku tahu aku tidak mampu lepas dari dosaku, tapi aku bersyukur, aku percaya oleh anugerah-Mu, oleh karya salib Kristus, oleh darah-Mu aku diselamatkan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupanku. Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanku. Aku mengundang Engkau Roh Kudus untuk berkuasa memenuhi kehidupanku. Itu doa keselamatan. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Nah, apa bedanya pengakuan doa keselamatan? Apa bedanya doa keselamatan dengan pengakuan iman yang lain? Dari agama yang lain. Semua kita tahu ada beberapa podcast yang sempat mengundang orang Kristen dan diminta untuk mengucapkan kalimat-kalimat tertentu yang kalau kalimat itu diucapkan sepertinya seseorang itu pindah keyakinan gitu. Ya. Tapi ketika influencer Kristen melakukan hal itu dan orang yang dari kepercayaan yang lain merasa bahwa oh kamu udah login ya, udah pindah kepercayaan. Apa yang terjadi? Yang Kristen bilang gini, enggak, aku kalau ngomong ya ngomong aja. Saudara tahu yang membedakan doa keselamatan dengan pengakuan dari kepercayaan yang lain adalah ini. Pengakuan dari kepercayaan yang lain itu hanya perlu mengaku dengan mulut. Tidak perlu percaya dalam hati. Perhatikan saudara ya. Semua orang bisa sebut Yesus Tuhan, tapi belum tentu mereka percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua orang bisa menyerukan nama Yesus. Orang sakit yang terbaring di rumah sakit nggak peduli agamanya apa, namanya orang sakit selalu maunya sembuh. Pasti maunya sembuh. Kalau ditanya, mau nggak aku doakan dalam nama Yesus? Pasti mau. Pasti mau. Mau sembuh kan? Pasti mau. Tapi percaya nggak kalau Yesus adalah Tuhan? Belum tentu mereka percaya. Nah, Alkitab ajar kita gini. Kalau kamu mau diselamatkan, kamu perlu percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Percaya dalam hati itu adalah sesuatu yang membuat seseorang berani atau bisa mengaku dengan mulutnya. Iman Kristen tidak mengajarkan kita untuk mengaku dulu baru percaya. Iman Kristen mengajarkan kita untuk kita percaya dulu sehingga kita mampu untuk mengakuinya. Sekali lagi ya, iman Kristen itu tidak mengajarkan kita untuk mengaku dulu baru percaya. Enggak. Iman Kristen mengajarkan kita untuk percaya dulu dalam hati karena Roh Kudus yang mengilhamkan kepercayaan itu buat kita sehingga kita mampu untuk mengungkapkannya dalam hati. Mengungkapkannya dari mulut kita. Nah, saudara, kita melihat pagi hari ini menerima Yesus yang pertama artinya kita menerima pengampunan dosa. Karena waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita menerima pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu seperti hutang yang dihapuskan. Saya nggak tahu ada berapa banyak yang pernah atau bahkan sedang memiliki hutang di tempat ini. Tapi namanya orang berhutang, itu pasti seperti dikejar rasa bersalah. Pernahkah saudara merasakan ketika saudara nggak mampu, tidak bisa melunasi hutang? Dan orang yang memberikan piutang kepada saudara berkata, hutangmu sudah lunas. Bukan hanya soal finansial saudara, tapi ini soal status. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima pengampunan dosa, artinya hutang-hutang dosa kita itu diampuni oleh Tuhan. Ada berapa banyak dari kita yang mau mengakui bahwa kita ini punya hutang banyak sama Tuhan. Kita ini punya hutang banyak loh sama Tuhan. Kita ini kadang keras kepala, tapi tetap dipercaya Tuhan. Kita ini kadang sembrono, tapi tetap dipercaya Tuhan. Kita ini kadang nggak dengar-dengaran, tapi tetap Tuhan percaya. Bukankah semua itu hutang? Kita ini kadang nggak sungguh-sungguh, tapi minta berkatnya sungguh-sungguh. Kita ini nggak sungguh-sungguh taat, tapi kalau minta pertolongan sungguh-sungguhnya luar biasa. Tapi Tuhan tetap tolong kita. Bukankah itu hutang?
Dan bukankah kita ini sangat berhutang kepada Tuhan? Tadi pagi saya bangun, tadi malam tidurnya udah subuh, saudara. Dan waktu bangun tadi pagi, saya merenungkan tentang ini. Kita itu memang seringkali nggak konsisten dengan pengakuan kita ya di dalam hidup ini, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita ini suka sesuatu yang Tuhan lakukan bagi kita, tapi kita sangat enggan untuk bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Bukan melayani, bukan melayani. Kita itu suka untuk menerima pertolongan Tuhan, tapi kita kurang mau untuk datang pada Tuhan dan melakukan sesuatu bagi Dia melalui hidup kita, berdoa, memberikan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan yang paling penting ini, melatih hidup kita untuk punya ketaatan kepada Tuhan. Seringkali ketaatan menjadi alat tukar kita kan dengan Tuhan kan. Aku udah taat Tuhan, Tuhan berkati aku. Aku udah lakukan Tuhan, Tuhan tolong berkati aku. Tuhan aku udah buat ini dan itu, Tuhan tolong berkati aku. Kalau kita berbuat seperti itu, kita tidak sedang menyembah atau mengakui Dia sebagai Tuhan. Kita mungkin sedang percaya Yesus sebagai tempat kita menukar kesalehan dengan pertolongan. Dalam beberapa waktu terakhir ini ada banyak pelayanan yang dipercayakan kepada saya, mulai dari bulan Desember sampai terakhir tadi malam. Dan dalam setiap proses melakukan pelayanan itu ada banyak konflik, ada banyak emosi yang terkuras gitu ya. Dan seringkali gini, kita tanpa nggak sadar, kita itu suka untuk menerima yang baik, tapi sulit untuk dibentuk menjadi baik. Kita senang menerima yang baik, tapi kita sulit untuk dibentuk menjadi baik. Saya belajar gini, saudara, untuk membuat kita diselamatkan oleh darah Yesus itu tidak sulit buat Tuhan. Yesus mati di kayu salib, kita mengaku dosa, kita diselamatkan. Tapi untuk membuat kita menjadi baik di dalam perjalanan hidup kita, itu nggak mudah. Kita perlu untuk belajar meletakkan hidup kita di bawah kuasa Kristus, mengabdikan hidup kita di bawah pemerintahan Kristus. Itu sebabnya menerima Yesus sebagai Tuhan bukan hanya berbicara tentang menerima pengampunan dosa, tapi ada yang kedua, menerima Yesus sebagai Tuhan itu berbicara tentang menerima pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46. Saya baca bagi setiap kita. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46, demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ini adalah perkataan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang sangat bangga. Mereka sangat bangga dengan adat istiadat mereka. Mereka bangga dengan perjalanan bangsa mereka yang sepertinya mengalami Tuhan dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain, iya kan? Bangsa Yehuda itu sangat pride-nya tinggi sekali gitu ya. Dan Yesus bilang gini, kenapa kamu teriak-teriak Tuhan, Tuhan, tapi kamu gak mau melakukan apa yang aku perintahkan? Dan mungkin perkataan yang sama juga Tuhan teriakkan buat kita. Kita sering berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah, Tuhan berkati pekerjaan saya, berkati keluarga saya, berkati kehidupan saya. Tapi ketika kita diajar Tuhan untuk taat, berikan hidupmu untuk mengampuni, belajarlah untuk mengasihi, belajarlah untuk hidup dalam ketaatan, belajarlah untuk menyalipkan kedaginganmu, belajarlah untuk menyalipkan keinginan-keinginan dagingmu. Kita mulai cari-cari alasan, kita mulai cari-cari pembenaran untuk membuat hal-hal yang terlarang menjadi hal-hal yang rohani. Kita mulai mencari pembenaran untuk melakukan hal-hal yang kita tahu Tuhan gak suka, tapi itu menyenangkan kehidupan kita. Saudara, di dunia kita hari ini, semua yang menjadi tolak ukur adalah yang penting aku senang. Dan kita mulai bilang gini, Tuhan kan mau yang terbaik buat saya. Tuhan kan mau saya happy. Tuhan kan mau saya bahagia. Betul, Tuhan mau kamu bahagia. Tapi kebahagiaan yang Tuhan rencanakan buat kita, itu bukan kebahagiaan seperti yang kita mau. Saudara, dengan cepat, saudara, saya mau kita melihat begini. Kenapa
Kenapa waktu Adam dan Hawa makan buah terlarang itu berdosa di hadapan Tuhan? Kenapa Tuhan gak kasih mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Tuhan egois mungkin ya. Kenapa buah yang lain boleh tapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat Tuhan larang? Coba pernahkah kita berpikir seperti itu? Dan ketika Hawa memakan buah itu, apa yang Hawa katakan? Oh, buah ini nampaknya indah dan memberikan pengertian. Atau dalam bahasa yang sederhana begini, Hawa melihat begini, ini buah baik kok. Ini buah oke kok. Ini buah enak kok sepertinya. Memberikan pengertian sesuatu, memberikan hikmat bagi aku. Baik buat aku. Kenapa nggak boleh aku makan? Saudara tahu, kalau kita mau belajar saudara, Tuhan itu bukan nggak mau kita senang. Tapi Tuhan tahu ketika kesenangan kita dapatkan di luar Dia, maka kesenangan yang di luar Tuhan akan membawa kita pada sebuah bencana yang awalnya memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita seperti satu sukacita, tapi sukacita yang bukan berasal dari Tuhan itu akan menjadi sesuatu bencana dalam kehidupan kita. Makanya ketika Adam dan Hawa makan buah itu, mata mereka terbuka, mereka tahu yang baik dan yang jahat. Itu berbicara tentang begini, mereka kehilangan pertimbangan-pertimbangan yang baik dan yang benar tentang yang sesungguhnya Allah rencanakan dalam hidup mereka. Tolak ukurnya bukan lagi apakah ini berkenan kepada Tuhan, tapi tolak ukurnya apakah ini menyenangkan bagi saya. Mohon maaf, saya harus kasih tahu ini saudara. Waktu kita mau memutuskan sesuatu yang menjadi tolak ukur kita, itu bukan apa yang aku senangi, apa yang senang buat aku, tapi apakah ini menyenangkan hati Tuhan. Itu harus menjadi tolak ukur kita dalam memutuskan segala sesuatu. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Apakah Tuhan memang mau aku melakukan ini? Apakah ini tertulis di dalam Alkitab? Apakah memang ini rencana Tuhan buat aku? Atau kita mungkin berpikir, yang penting aku happy. Yang penting ini memberikan pengertian. Yang penting ini mendatangkan sesuatu yang baik buat aku. Gas. Ketika kita mengalami persoalan yang berat di dalam yang tadi kita gas itu, kita minta tolong sama Tuhan. Kita mungkin dapatkan pertolongan dari Tuhan. Tapi kita tidak memperoleh apa yang Tuhan rencanakan terjadi di dalam hati kita. So hari ini saudara kita belajar dua hal. Menerima Yesus bukan hanya soal keselamatan. Menerima Yesus berbicara tentang pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Menerima Yesus di dalam kehidupan kita sama dengan memberikan kehidupan kita untuk dikuasai oleh Allah. Kata Tuhan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 itu menggunakan kata Kyrios. Kyrios itu artinya penguasa kehidupan. Makanya gini saudara, ini bagian terakhir dari khotbah ini saudara. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan penguasa dalam kehidupan ini, maka yang perlu kita sadari adalah ini. Hidup kita itu bukan punya kita. Hidup kita itu punya Tuhan. Coba bilang sama-sama, hidupmu milik Kristus. Waktu kita menyadari bahwa hidup kita adalah milik Kristus, maka kita nggak bisa suka-suka kita mempergunakan yang bukan milik kita. Saya nggak tahu ada berapa banyak yang sama dengan saya gitu ya. Tapi gini, saya kalau barang milik saya dipinjam orang gitu ya, terus rusak. Ya sedikit banyak pasti sebel ya. Marah gitu ya, kayak gimana sih? Dikasih pinjam kok bukannya dijaga, malah dirusakin. Tuhan itu bukan kasih pinjam, bukan hanya sekedar meminjamkan kepada kita. Tapi Tuhan mempercayakan hidup kepada kita, bukan berarti hidup menjadi milik kita. Enggak. Orang dunia bilang my life, my adventure. Iya kan? Tapi di dalam Kristus kita tahu, my life is not mine. Itu milik Kristus. Jadi waktu kita mau berbuat sesuatu terhadap hidup kita, pikirkan baik-baik. Karena hidup kita bukan punya kita. Kita mau lakukan sesuatu terhadap tubuh kita. Tubuh kita bukan milik kita. Tubuh kita adalah milik Kristus. Ini bukan soal, jadi boleh nggak Pak kita bikin tato di badan? Nggak, bukan soal tatonya sih, tapi soal penggunaannya. Hidup kita, badan kita pakai untuk apa? Kita pakai untuk apa badan kita? Waktu kita mau melakukan itu, apakah kita berpikir bahwa badan kita adalah punya kita? Suka-suka saya Tuhan, badan saya. Tuhan bilang oke.
Kalau sesuatu terjadi, ya itu badan-badan kamu, buatlah sendiri. Selesaikanlah sendiri. Enggak sih, Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah dengan kasih setia. Paulus tidak berkata kepada orang-orang yang ada di Kolose, terimalah pengajaran Kristus. Enggak. Rasul Paulus tidak minta mereka menerima pengajarannya saja. Tapi Rasul Paulus mengajar orang-orang di Kolose untuk menerima pribadi Kristus. Ingat saudara, pengajaran itu bagus. Saya suka mendengarkan khotbah pengajaran. Tapi kalau kita mendengarkan perkataan pengajaran tanpa menerima pribadi Yesus, pengajaran itu akan membuat kita menjadi sombong dan pada akhirnya kita akan jatuh dalam kesombongan kita. Sekali lagi ya, pengajaran itu bagus. Kita kenal Tuhan lebih hari, lebih dalam. Kita mengerti kebenarannya lebih hari, lebih dalam. Itu bagus. Tapi kalau kita hanya menerima pengajarannya tanpa menerima pribadinya sebagai yang berkuasa di dalam hidup kita, kita bisa jabarkan, terangkan Alkitab secara luar biasa. Tapi kita nggak hidup dalam ketaatan. Jangan kaget kalau kita pada akhirnya jenuh dan bosan mengiring Kristus. Karena kita suka pengajaran, tapi kita nggak suka dibentuk menjadi seperti yang memberi pengajaran itu. Kayaknya minggu lalu saya ada sebutkan ini. Kita suka untuk menerima yang baik. Kita suka pengajaran yang membuat hati kita bersuka cita. Tapi ketika kita dituntut untuk melakukan apa yang diajarkan, kita sering menjadi orang yang cari-cari alasan kan. Tapi firman Tuhan berkata buat kita pagi hari ini, terimalah Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Terimalah Kristus sebagai penguasa di dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar bahwa hidup kita menjadi punya tujuan. Anak-anak muda, perhatikan. Saya nggak tahu kenapa waktu di drama Natal kita ada bagiannya Joyce kalau nggak salah ya. Untuk apa aku hidup? Mungkin kita yang udah berkeluarga sampai hari ini masih bertanya gitu, untuk apa aku hidup? Persoalan datang silih berganti gitu ya. Kalau kita masih bertanya, pertanyaan itu datang mungkin untuk mengingatkan kita kembali bahwa begini, kita itu milik Kristus. Kita itu milik Kristus, bukan milik kita. Jadi waktu kita tahu kita milik Kristus, maka kita tahu gini, kita punya tujuan dalam hidup kita. Apa itu? Tujuan pemilik kehidupan kita. Kalau orang tanya, apa tujuan hidupmu? Ya tujuan hidupku ya tujuan Tuhan. Hidupku, ya Rasul Paulus bilang gini, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukan tentang aku lagi, tapi tentang Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukan aku lagi, tapi tentang Kristus yang menjadi pemilik kehidupanku. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, maka kita punya tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah tujuan Allah di dalam kehidupan ini. Apa itu? Tuhan mau supaya kita menjadi serupa dengan Dia, bukan menjadi Dia di dalam dunia. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Kristus, bukan menjadi Kristus di dalam dunia. Serupa, tapi bukan menjadi pribadi Kristus. Tuhan mau kita menjadi perwakilan kerajaan Allah. Saya harus sebutkan kalimat ini. Tuhan mau kita menjadi representative of Christ's kingdom di dalam dunia ini. Tuhan mau kita menjadi perwakilan kerajaan Allah. Melalui hidup kita orang bisa lihat Dia, melalui keberadaan kita orang bisa menerima Dia, melalui keberadaan kita orang bisa mengalami Dia, melalui keberadaan kita orang bisa mengalami Tuhan di dalam dunia ini. Jadi jangan lagi merasa kita nggak punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah menjadi saksi Kristus, menjadi perwakilan Allah di dalam dunia. Kedua, kita belajar hari ini. Kita punya jaminan akan penerimaan dan pendampingan. Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Salah satu hal yang paling buruk dalam hidup ini adalah ketika kita mengalami kesendirian. Sepertinya nggak ada yang peduli, sepertinya nggak ada yang mau dekat. Sepertinya kita sendiri dalam pergumulan kita. Sekalipun ada dalam keramaian, kita selalu merasa sendirian. Mungkin ketika persoalan terasa terlalu berat, sangat berat bagi kita. Sepertinya kita sendirian dalam menghadapi semuanya itu. Sepertinya kita mau putus asa menghadapi semuanya itu. Tapi saudaraku, dengarkan baik.
Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang pernah merasa depresi yang sangat berat dan sepertinya mau bunuh diri. Tapi saya mau kasih tahu kita begini, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Dia pemilik kehidupan kita, itu artinya gini, kita selalu punya pribadi yang menyertai kita. We never walk alone. Kita tidak pernah berjalan sendirian dalam masa-masa pahit yang sangat sulit buat kita. Sekalipun orang yang paling dekat dengan kita tidak mendampingi kita, tidak bersama dengan kita, bahkan mungkin kita masih sendiri hari ini, kita tidak pernah sendirian karena kita punya pemilik kehidupan. Ada satu lagu dari Israel Houghton yang berkata He Knows My Name. Lagu itu sangat bagus sekali. Tuhan kenal kita, Tuhan tahu kita. Dia tahu apa yang ada di pikiran kita, dalam hati kita, dan Dia nggak pernah meninggalkan kita. Hari ini saudara, akhiri khotbah kita, saya ingin bertanya buat kita hari ini untuk perenungan kita, apakah Yesus kita terima hanya sebagai juru selamat, atau Yesus kita terima sebagai Tuhan, pemilik dan penguasa kehidupan kita? Yesus bukan hanya Tuhan atas hal-hal tertentu di dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya Tuhan atas keadaan yang baik. Di perayaan Natal FKU kita di malam, waktu mempersiapkan lagu-lagu, saya sempat berpikir untuk menyebutkan satu kalimat yang biasa saya sebutkan. Ya, Tuhan bertakhta di atas pujian, bukan di atas keluh kesah kita. Terdengar bagus kalimat itu ya. Tuhan bertakhta di atas pujian kita, bukan di atas keluh kesah kita. Terdengar bagus. Tapi ketika mempersiapkan itu, saya dibuat renung begini. Berarti dalam keadaan chaos, dalam keadaan buruk, dalam keadaan kegelapan, Tuhan gak bertakhta dong? Enggak tuh. Tuhan itu bertakhta bukan hanya di saat kita happy, bukan hanya di saat kita untung banyak dalam bisnis, atau kita sedang menerima bonus dalam pekerjaan. Enggak. Dia juga bertakhta ketika kita berantem. Dia juga bertakhta ketika kita sedang disalahpahami. Dia juga bertakhta ketika kita sedang menghadapi persoalan yang pelik. Dia juga bertakhta ketika kita sedang dimusuhi banyak orang. Dia bertakhta bahkan di saat kita lari dari Dia. Dia bertakhta dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya di saat-saat yang baik Tuhan bertakhta. Dia bukan hanya berkuasa dalam hal-hal yang baik, tapi Dia juga berkuasa dalam segala area kehidupan kita. Ada lagu yang baik yang bilang begini, I lift my hands, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrong. Dalam segala hal yang baik yang kita lakukan, bahkan dalam segala hal yang salah kita lakukan. Bukan berarti ketika kita salah, Tuhan kehilangan kendali dalam hidup kita. Seringkali kita yang kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan berkendali penuh di saat-saat yang kita rasa kayaknya Tuhan gak mungkin ada di situ. Kalau kita percaya hari ini, kita menerima Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, Dia Tuhan, Dia berkuasa dalam hidup kita, maka di dalam segala hal, Dia bukan hanya Tuhan yang berkuasa secara parsial dalam hidup kita, tapi Dia berkuasa secara total di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Dia berkuasa secara penuh di dalam kehidupan kita. Tidak ada hal yang rohani dan tidak rohani di dalam hidup kita. Semua hal rohani dalam hidup kita. Ke kampus itu rohani. Kenapa? Karena hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan penguasa hidup kita. Tuhan pemilik hidup kita. Pacaran itu rohani. Makanya hati-hati dalam membangun hubungan kita dengan siapapun. Pacaran itu rohani. Kenapa? Karena hidup kita ini punya Tuhan, bukan punya kita. Waktu kita membangun relasi, bisnis, pekerjaan, itu rohani. Kenapa? Karena kita sedang mempergunakan hidup dan badan yang Tuhan percayakan bagi kita. Saudara jangan hanya berkata, Tuhan Yesus tolong aku. Tapi mari berkata, Tuhan, hidupku tunduk, aku mau tunduk kepada segala perintah-perintah-Mu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi perenungan yang baik bagi setiap kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita merenungkan kembali apa yang kita dengarkan pagi hari ini.